Haidar, apa yang kau lakukan di situ? Jika tidak punya uang, pergilah. Jangan halangi toko babi. Untuk apa kau lihat orang lain makan jajan? Maaf Nona, ada apa? Anak kesayanganmu itu menghalangi tokoku. Kalau dia berdiri di sini, nanti menghalangi orang lain yang ingin belanja. Ayah, aku mau beli permen seperti yang Tom makan. Melihat Dara ingin membeli permen yang dibeli Tom, ayahnya pun tak tega. Sementara uang yang dihasilkan menjadi kuli bangunan, hanya cukup untuk makan. Terpaksa dipakai untuk membayar hutang di warung. Baiklah, kembaliannya cukup untuk membeli permen anakmu. Demi putri dan putranya, Wawan rela melakukan apapun. Wawan sadar tidak, wajahmu itu sangat menakutkan. Ayah, apa yang Bibi katakan tadi? Kenapa dia menghina wajahmu? Ayah, pasti semua ini adalah salahku. Saat itu Wawan hanya bisa memberikan nasihat dan pesan untuk kedua anaknya. Kiki, Dara, kalian harus belajar dengan giat, lalu ubah duniamu sebaik mungkin. 3 tahun yang lalu, saat ada kebakaran di sekitar tempat tinggal Wawan, Dara yang masih tertidur di dalam rumah, harus Wawan selamatkan seorang diri. Beruntungnya Dara masih bisa tertolong. Meski wajah Wawan harus terluka, akibat kobaran api yang menyambar wajahnya. Jika aku sudah sukses, akan kubawa ayah ke dokter spesialis kulit. Istirahatlah Wawan. Bukankah anak-anakmu sudah besar? Tidak perlu bekerja terlalu. Sini minum air putihnya. Baru ingin duduk dan beristirahat, tiba-tiba Dara menghubunginya. Ayah, rencananya hari ini aku ingin menemuimu. Aku akan ke perusahaanmu. Dara, tunggu dulu. Ada apa? Apa yang terjadi pada putrimu? Dara berlari sekuat tenaga. Wawan pun segera menemui Dara yang sudah tiba di perusahaan tempat Wawan bekerja. Bertahun-tahun Dara hidup dan tinggal di kota, ternyata membuat sifat dan karakternya berubah. Rencananya bulan depan, aku akan menikah, dan aku minta kau siapkan uang mahar untukku. Merasa tidak memiliki uang, Wawan rupanya hanya memiliki uang untuk kebutuhannya sehari-hari. Sejak kecil selalu dimanjakan oleh Wawan, sepertinya membuat Dara menjadi wanita yang serakah. Putriku itu, biaya sekolah adikmu, hanya ini yang kau punya. Ayah, apa kau gila? Kau pikir calon suamiku pengemis? Ingat ayah, jangan sampai kau katakan jika dirimu itu ayahku. Itu sangat menjijikkan. Sayang, kau di sini rupanya. Siapa dia? Apa kau mengenalnya? Tidak. Aku tidak tahu. Halo, perkenalkan, namaku Wawan. Tidak sayang. Aku sama sekali tidak mengenal pria ini. Aku hanya ingat jika dia itu dulu tetangga jauhku di desa. Hanya kenal. Memang orang-orang desa itu semuanya ramah-ramah. Kebetulan sekali, aku sedang dapat proyek di desa tempatmu tinggal. Hai Wawan, apa yang kau lakukan? Teganya kau katakan itu pada ayahmu. Jadi ini balasanmu padanya. Dasar anak tak tahu diuntung. Sudahlah Haji. Katakan padaku siapa pria tua ini. Tak punya pilihan lain. Dara terpaksa mengatakan kebohongan pada calon suaminya itu. Mereka hanya kerabat jauhku. Dasar anak tak tahu balas budi. Bisa-bisanya kau tak menganggap ayahmu. Sudahlah kakak, aku mohon jangan katakan apa-apa lagi. Aku mohon padamu, dengarkan saja apa yang aku katakan. Sudahlah bangun. Apa yang kau lakukan? Kenapa harus sampai berlutut? Sudahlah, kau tak perlu mengatakan apapun. Aku tahu semuanya, tapi Anda harus tahu. Yang terpenting bagiku saat ini, aku tidak akan pernah sudi mempunyai mertua orang miskin. Tak percaya jika Dara sudah berubah. Apa yang terjadi? Kenapa hari ini kau murung? Bicaralah. Apa kau sakit? Alami serangan jantung. Akhirnya Wawan pun dilarikan ke rumah sakit. Hanya terbaring di tempat tidur ditemani oleh sahabatnya. Apa yang terjadi? Kenapa aku bisa di sini? Wawan, hati-hati. Istirahatlah ayah. Apa yang terjadi? Ini semua karena dia memikirkan anak pungut itu. Ayah, di mana Dara? Apa kau bertemu dengannya? Kiki anakku. Dia hari ini datang ke perusahaan tempat ayah bekerja. Tapi teganya dia hanya mengatakan, jika ayahmu ini tetangganya. Anak tak tahu diuntung. Kalau tahu begini, biar saja dia mati terpanggang di rumah saat itu. Seminggu kemudian, Dara datang ke rumah milik Kiki dan ayahnya. Untuk apa kau pulang? Bukankah kau sudah jadi orang kaya Kiki? Adikku, jangan pernah kau panggil aku adikmu lagi. Ini adalah rumah kami. Kau bahkan tidak ucapkan salam dulu pada kakakmu ini. Untuk apa? Aku menghormati orang yang sudah menyakiti hati ayahku. Aku menyesal menganggapmu seperti manusia. Coba katakan sekali lagi, Kiki.
Untuk apa kau ladeni dia? Ikut saja aku. Ayahmu akan mendonorkan ginjalnya. Paman, kau tenang saja. Penerima donor akan berikan uang, berapapun yang Anda inginkan. Terima kasih banyak Tuan, atas bantuan Anda. Aku hanya minta rahasiakan ini dari putraku. Baiklah, melihat dokter yang akan menangani operasi pencangkokan, Wawan pun sedikit merasa takut. Rela mendonorkan ginjalnya demi Dara. Aku sangat yakin, pria ini sangat sehat. Baiklah, ayo kita mulai saja. Paman, ini dokter yang akan menangani Anda. Ayo dokter, kita mulai dengan mengecek darah terlebih dahulu. Sedang bersiap-siap memeriksakan diri, tiba-tiba Kiki datang dan meminta ayah hentikan perbuatannya. Kenapa kau bisa di sini, Kiki? Aku mohon ayah jangan lakukan itu. Sudah cukup kau penuhi keinginan anak pungut itu. Tutup mulutmu, Kiki. Beraninya kau menghina putriku dengan mulutmu. Apa sekarang kau puas mengatakannya? Tidak ayah, aku mohon tolong dengarkan aku kali ini saja. Pergilah dari sini. Tapi ayah, aku mohon. Tak tega melihat ayahnya terluka. Kiki pun berteriak dan menangis histeris. Ayah, tidak ayah. Aku mohon jangan lakukan itu. Ayah, sudah selesai. Sini biar ku bantu. Lepaskan. Aku tidak sudi tanganmu menyentuh ayahku. Ayah, kita sudah sampai sekarang. Duduklah dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ceritanya. Kiki, aku butuh uang itu. Lalu kau minta ayah lakukan hal gila ini hanya demi pesta pernikahan. Sadar tidak? Tujuanmu itu sungguh sangat menyakitkan banyak pihak. Sudahlah nak, tidak perlu berdebat. Pulanglah, ini uang mahar dariku untuk suamimu. Tapi Ned, jika ayah boleh minta sesuatu, bolehkan ayah datang di acara pernikahanmu nanti? Sekarang pulanglah nak. 1 minggu berlalu. Wawan meminta Kiki untuk melanjutkan pendidikannya di kota. Tenanglah nak, fokus saja belajar. Tak perlu khawatirkan ayahmu. Paman yang akan jaga dia. Dengan penuh keikhlasan, Kiki pun pergi merantau. Datang penuhi undangan sang putri. Terlihat Wawan dan Aji rekannya datang ke acara Dara. Aku benar-benar tidak percaya Wawan. Lihat pita jas yang dipakai sebagai simbol dan tanda keluarga mempelainya. Jika bukan keluarga, pergi sana. Sudah cukup saudaraku. Kita duduk saja. Tidak bawa hadiah. Hanya ingin numpang makan siang gratis. Aku tidak ada apa-apa. Cuma hanya ada ini. Masalah pakaian. Aku pikir ini sudah cukup rapi dan bersih. Kau bilang ini sudah rapi. Cepat keluar, kau pria cacat tak tahu malu. Maaf Tuan, permisi. Selamat datang Tuan dan Nona. Mohon isi buku tamunya. Dilarang masuk ke gedung akibat pakaian Wawan dan Aji yang sangat lusuh. Tidak perlu pikirkan itu. Ayo kita masuk saja ke dalam. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau mengenal mereka, Rama? Tentu saja mereka adalah kuli di tempat proyekku bekerja. Bisa kulihat hadiah apa yang kau bawa ke sini? Apa yang sudah kau bawa ke sini? Barang apa ini? Silakan ambil kembali. Aku tidak butuh sampah ini. Minta Wawan bersihkan lantai itu. Sepertinya Agi sudah sangat keterlaluan. Jangan Wawan. Apa yang kau lakukan? Pria sombong. Tak rela jika sahabatnya direndahkan. Dia pun membawa Wawan untuk pergi. Sampai acara dimulai. Terlihat Wawan dan sahabatnya duduk di meja salah satu tamu. Pokoknya setelah acara selesai kita pergi dari sini. Baiklah. Tiba-tiba Wawan teringat dengan sosok Dara saat masih bayi. Ditemukan di tengah hutan, membuatnya merasa kasihan pada Dara. Anak siapa ini? Memastikan tidak ada yang memiliki. Wawan pun membawa Dara pulang. Tapi janjinya pada Dara saat masih bayi sudah dia penuhi. Berjanji akan berikan apapun demi kebahagiaan Dara. Bagiku yang terpenting Dara sudah menemukan kebahagiaannya. Teman-teman terkasih semuanya. Mari kita sambut yang paling meriah, pasangan pengantin Tita, Aji dan Dara. Menoleh pada ayahnya dan berikan semangat pada Dara. Kenapa kau seperti orang ketakutan? Apa yang terjadi? Sepertinya semua sudah diatur oleh suami Dara. Ingin bongkar kebohongan Dara di hadapan semua tamu yang hadir. Sepertinya suami Dara sengaja ingin menjatuhkan harga diri Dara. Tidak nak, kau saja yang bicara. Aku tidak biasa bicara di depan umum. Apa kau sengaja melakukannya? Tentu saja tidaklah sayang. Hari ini adalah hari bahagia untuk semua tamu yang hadir. Siapa pria itu? Apa itu adalah ayah Dara?
Hei, turunlah. Aku mual melihat wajahmu yang buruk itu. Terlihat ayah Dara sangat gugup sekali. Ada apa, Tuan? Ayo katakan sesuatu. Setelah itu kau boleh turun dan nikmati santapan makannya. Sudah cukup, hentikan apa-apaan ini. Hanya 2 kalimat saja, sayang. Ah, itu baru kau bisa turun lagi ke mejamu itu. Saya tidak percaya sama sekali bisa diundang dalam acara yang sangat sakral ini. Putri kecilku dulu adalah gadis yang pintar dan penurut. Dia adalah permata hatiku. Wanita yang akan selalu menjadi gadis kecilku. Apapun akan kulakukan demi kebahagiaannya. Bahkan jika hari ini juga aku dikubur. Tidak ada hal yang perlu aku sesali dalam hidup ini. Aku tidak menyangka pria tua ini akan mengatakan hal ini. Siap, Del. Kenapa aku kasihan padanya? Pria itu benar-benar orang yang tulus. Kenapa? Sambutannya seperti mengatakan, jika mempelai wanita itu adalah putrinya. Raut wajahnya seperti orang yang paling menyedihkan. Atau apa kau sengaja ingin mempermalukanku di depan umum? Tidak, nak. Sepertinya kau sangat ingin jadi orang kaya. Apa sulitnya mengaku jika pria ini adalah orang tuamu? Tidak mungkin, sayang. Apa saja yang pria ini katakan barusan? Semua hanyalah omong kosong. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Biar aku yang akan memberitahumu. Orang yang kau anggap menjijikan ini, itu adalah calon mertuamu. Ku peringatkan kau, jangan bicara omong kosong di sini. Benar, ayah, aku bisa buktikan padamu. Kecewa dengan apa yang sudah Wawan katakan di sana, Dara pun langsung mendorong Wawan hingga terjatuh. Aku minta mulai sekarang jangan ganggu aku. Kamu memang anak tak tahu diuntung, Dara. Dia ini ayahmu. Semua orang yang mendengar ucapan sahabat ayah Dara membuat mereka terkejut. Pantas saja, sejak awal aku sudah merasa seperti ada yang aneh. Ternyata benar dugaanku. Tega sekali kau jadi anak. Pengantin wanitanya benar-benar sangat jahat. Apa ayah sudah puas dan permalukanku? Ada apa denganmu, nak? Apa kau baik-baik saja? Pergi kau sana. Ini semua karena kesalahpahamanmu. Untuk apa dulu kau selamatkan aku? Cepat minta maaf pada ayahmu. Bukannya merasa bersalah pada ayah. Justru Dara lebih takut kehilangan suaminya. Suamiku, aku tahu kamu masih sangat mencintaiku. Aku mohon tolong jangan tinggalkan aku. Kau tahu kesalahanmu sudah sangat fatal, Dara. Kau sudah menipu kami semua. Dasar wanita kampung tak tahu malu. Tidak, ayah. Aku tidak pernah bermaksud menipu kalian. Baiklah, aku akan maafkan kamu. Tapi dengan syarat, kau tidak boleh lagi berhubungan dengan pria miskin ini. Tidak, nak. Ayah mohon, jangan lakukan itu. Mulai hari ini juga, aku pastikan, kau dan aku sudah tidak ada hubungan, apa-apa lagi. Aku bukanlah lagi putrimu. Kamu sangat keterlaluan, Dara. Aku sudah dewasa dan akulah yang dapat menentukan apa yang terbaik untuk diriku sendiri. Setelah dewasa, maka aku yang akan menjagamu. Wawan, sadarlah. Apakah saya baik-baik saja? Gadis kecil yang dia didet, ternyata lebih memilih pria lain. Saudaraku, ayo kita pergi dari sini. Merasa dirinya sudah tak dibutuhkan, Wawan pun pergi. Beberapa tahun kemudian, setelah Dara memutuskan hubungan dengan ayahnya, ternyata Kiki sudah sukses dan memiliki seorang istri yang cantik dan pintar. Terima kasih, sayang. Aku tidak tahu jika dulu aku tidak bertemu denganmu. Hidup jadi gelandangan. Setelah semua harta yang dia miliki dikuras habis oleh Dara. Rupanya ayah tidak pernah memberitahu hal itu pada Kiki. Hari itu dia putuskan untuk menghubungi Kiki. Akibat rindu yang sudah tak lagi dapat terbendung. Baiklah, sayang. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Sampai jumpa. Halo, putraku. Kenapa baru menghubungiku? Gimana kau saat ini? Ayah baik-baik saja. Ayah juga sangat sehat. Aku juga sudah kehilangan jejak Dara. Jadi aku sama sekali tak tahu kalian di mana. Itu semua kami lakukan agar kau fokus pada masa depanmu. Ayah katakan yang sebenarnya. Apa Dara dan keluarganya memperlakukanmu dengan baik? Bingung harus menjawab pertanyaan Kiki. Terpaksa Wawan pun mematikan handphonenya. Suamiku, aku tidak bisa pergi dari rumah itu. Bagaimana jika anak kita disakiti oleh keluarga suaminya? Apalagi putri kita sedang hamil. Ditambah lagi, mereka tak menyukai putri kita hanya karena dia anak kampung. Merasa khawatir dengan keadaan Dara. Wawan pun pergi, ingin menemuinya. Aku harus pergi melihat keadaan Dara. Setelah kau bersihkan meja itu, jangan lupa siapkan makan siang untuk kami. Baik, Ibu, aku mengerti. Boleh aku minta uang untuk belanja? Kau pikir saja sendiri. Bagaimana cara membelinya? Aku tidak mau tahu. Pokoknya salah sendiri. Setelah menikah langsung hamil. Coba kalau kau pergi dulu bekerja dan kumpulkan uang yang banyak.
Tak lama kemudian datanglah sekelompok preman penagih hutang. Jangan buat masalah di sini. Jika tidak, aku akan memanggil polisi. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Rumah ini akan kami sita. Apa katamu? Apa kataku? Kau bilang, putramu punya hutang ratusan juta pada bos kami. Dan hari ini sudah yang kesekian kalinya kami memberinya waktu. Tidak mungkin putraku. Sudah cepat, bayar saja. Jika tidak, keluar dari rumah ini. Menantuku cepat bicara. Katakan minta waktu. Bantu aku Dara. Jika kau tak ingin anakmu menjadi yatim, cari ayahmu dan minta uang padanya. Minta dia jual apapun yang masih bisa dia jual untuk kita. Dara, jika kau tidak bisa mendapatkan uang itu hari ini, maka kau yang harus bertanggung jawab. Sudah cukup, hentikan. Jika kalian ingin dia jadi jaminannya, maka kami akan bawa dia. Apa yang ingin kalian lakukan? Cepat lepaskan aku sekarang juga. Beruntung Wawan datang tepat waktu, dan hentikan preman untuk menyakiti Dara. Hei bajingan, siapa kamu? Wawan, cepat selamatkan putrimu. Saat ini, hanya baju ini yang aku punya. Kalau begitu serahkan saja putrimu pada kami. Tidak bisa. Jangan. Kalau begitu bayar hutangnya putriku. Baiklah, tunggu sebentar. Dengan terpaksa Wawan pun menghubungi putranya dan harus meminta bantuan Kiki. Halo ayah, ada apa? Ayah, bicaralah apa yang terjadi padamu. Kiki ini dari. Cepat datang ke apartemen Apollo sekarang juga. Ayah butuh bantuanmu. Cepat bicara padanya. Ayah, tidak apa-apa nak. Kau tidak perlu datang ke sini ayah. Pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Kita harus segera ke sana. Aku juga tidak menginginkan bantuan Kiki, tapi kita sudah tidak punya pilihan lain. Kita saja belum tahu bagaimana keadaan adikmu. Sudah minggir, biar kami bawa saja anakmu. Tidak, jangan sentuh anakku. Oh, jadi ini pahlawannya. Kiki, kakak mohon tolong selamatkan kakak. Keluarga kakakmu punya hutang ratusan juta pada bos kami. Ternyata Kiki datang tak sendiri, bawa rombongan pengawal dan pengacara. Seperti yang diharapkan, ternyata benar, kau dari keluarga kaya. Kami dari grup Santoso ingin memberi kalian kesempatan untuk pergi sebelum kami serahkan masalah ini pada pihak pengacara kami. Jadi kau undang dia ke sini hanya untuk mengancam kami. Baiklah paman, kami minta maaf. Benar juga masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Apalagi putrimu. Kalau begitu kami pergi. Ayo keluar. Apa yang kau lakukan di situ? Mau sampai kapan kau memegang kakiku ayah? Kau baik-baik saja. Apa ada yang terluka? Tidak nak, ayah baik-baik saja. Apa ini balasan kalian terhadap ayahku? Berapa banyak uang yang sudah dia berikan pada kalian? Kiki, ini semua adalah kesalahan kakak. Kakak memang bodoh. Tidak sayang. Ini salahku. Aku yang sudah tidak becus mengurus uangmu. Aku mohon ayah, tolong bantu aku agar hidup kalian layak. Aku rela jadi gelandangan hari ini. Aku putuskan, mulai sekarang dan selamanya. Jangan pernah berpikir kalian bisa bertemu dengan keluargaku. Jika kalian tidak ingin menyesal. Ayo sayang, kalau begitu, ayo kita bawa ayah ke rumah barunya. Haina, mau kemana kita? Untuk apa kau membawaku kemari? Rumah siapa ini nak? Mulai hari ini dan selamanya. Rumah ini adalah rumah milik ayah. Berhentilah bermain-main, kau harus fokus pada karir dan keluargamu. Ayo pulanglah, istrimu pasti sudah menunggu. Ayah, jangan khawatir tentang itu semua. Biar aku memberitahumu sesuatu. Aku adalah pemimpin sebuah perusahaan besar, dan rumah ini adalah salah satu bisnisku. Dan rumah ini adalah sebagian kecil dari hartaku. Tenanglah, putramu ini sudah sukses.